sukses keluarin Vivo V40 yang sangat menarik buat dilirik, ada satu varian lagi versi entengnya, yaitu Vivo V40 Lite. Kira-kira apa yang dipangkas dari speknya? Terus baterainya banyak juga nggak buat temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam? Yuk kita bahas. Morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi dan maafkan muka bantal gue ya. Kalau ngomongin desain, entah kenapa gue lebih demen desain ini daripada kakaknya V40 ya. Karena gue emang suka sama yang lebih minimalis aja, terutama untuk kamera modul yang kata Vivo mirip kayak potongan berlian. Atau bahasa kerennya cushion cut diamond camera. Sedangkan feel genggamnya jelas HP ini nggak sepremium V40 ya, yang bermaterai polikarbonat untuk back dan frame-nya. Lanjut ke bagian depan yang punya layar semi flat, karena setelah frame ada tonjolan dikit untuk layarnya tuh. Habis itu punya bezel standar aja sih, kecuali bagian dagunya agak berlebih. Paling yang bikin gue agak gatel di bagian kamera selfie-nya ada ring silver gitu sih, jadi nggak full gelap aja buat keseluruhan layarnya. Thank you. Waduh, udah telat nih guys, semoga dimaafkan, aman lah ya. Halo Fit. Oi. Ekpa mana? Wah, HDR-nya oke juga nih. Dari yang previewnya putih gini sampai kelihatan langit dan gedung di belakang. Oke guys, update dulu. Sekarang kita ada di jam 9.10 dan gile, masih 100% baterainya. Tadi kita mulai sekitar jam 7 deh kalau nggak salah. Halo. Duh, case bawahnya ngegemisin banget nggak sih? Bagian penutup portnya berasa pengen dipelintir terus cabut dah. Oke guys, jadi gue pengen kerja dulu bentar karena ntar siang mau balik Jakarta, ada urusan. Habis itu gue sempat cobain speaker HP ini yang surprisingly udah dual stereo speaker loh. Dan cukup kenceng juga karena kalau dimentokin ada fitur audio booster sampai 300%. Total gue denger lagu sekitar setengah jam dan baterai berkurang 2%. Duh, telat nih, buru-buru cus ke bandara dah. Balik Jakarta. Duh, kayaknya telat nih guys. Sekarang jam 3.10. Pesawat gua jam setengah 3. Kalau ditanya brightness outdoor, gue berasa udah cukup sih. Walaupun bukan kondisi yang terik banget. Biar aman, kita check-in pesawat dulu. Untungnya udah bisa multitasking split screen ya, jadi nggak perlu bolak-balik apps-nya. Duh, mulai panik nih gua. Kira-kira dibolehin masuk nggak ya? Nggak sampai sejam pesawatnya udah mocus tuh. Oke, thank you. Dan akhirnya setelah memelas-melas, gua nggak dikasih masuk guys. Nasib. Oke, jadi begini ceritanya. Karena gue pernah ingat kalau gue masih bisa masuk di bawah 1 jam gitu. Tapi gue sekarang baru ngeh karena itu waktu gue nggak pakai bagasi guys. Dan beruntungnya gue sekarang bawa bagasi jadi nggak dibolehin. Sebenarnya guanya sendiri boleh masuk ya, tapi bagasi gue udah nggak bisa. Kayak udah ditutup gitu. Jadi ya mau nggak mau beli lagi tiketnya. Oke, tapi tenang, karena gue jadi banyak waktu di sini. Mari kita main-main sama HP-nya. Pertama, misi gue adalah gimana kalau kita bikin AirPod ini jadi sepi. Ya, tentunya pakai fitur AI Erase yang gue cukup ragu sih orang sebanyak ini apa bisa. Ternyata bisa, tinggal bersihin beberapa orang lagi di belakang dan wow, beneran jadi sepi. Gila, gue nggak nyangka sih AI Eraser-nya sih sakti juga ya. Kalau kita lihat sekilas kayak gitu aman kok. Ya kecuali kalau emang kalian sampai ngezoom gitu baru kelihatan emang. Betul guys, kalau kalian suka sama konsep video kayak gini, jangan bosen-bosen bantuin gue buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke, misi pertama sepiin AirPod udah kelar. Dan sekarang YouTuber Live. Nyangkut kesini dulu yuk buat tes kamera dan hasilnya cakep juga. Kebantu juga sih sama objek-objeknya yang berwarna gitu. Sekilas mari kita ngomongin spesifikasinya ya. Yang mana HP ini punya layar 6,67 inch, udah AMOLED 120Hz. Tingkat kecerahan maksimalnya itu ada di 1800 nits ya. Yang pakai chipset Snapdragon 685.
Ya, ini chipset bukan yang ngebut sih, tapi ngejalanin aktivitas sehari-hari sih udah oke banget. Dan gue sempet ngegame di HP ini, mainin Genshin Impact lowest 60 FPS, dapat FPS rata-rata di sekitar 30-an, yang sebenarnya udah termasuk oke sih. Cuma secara pengalaman main ada drop-drop gitu mah wajar lah ya. Untuk suhunya sendiri juga bisa bilang tergolong aman sih, di sekitar 41-an derajat. Dan selama 20 menit main tadi, baterai berkurang 6%. Dan yang sempat ngeganggu waktu main kemarin itu sebenarnya dari sisi audionya agak kresek-kresek ya. Tapi itu bukan dari speaker sih, tapi emang dari gamenya aja yang kurang mulus dijalanin. Habis itu untuk baterainya badak 5000 mAh, yang chargingnya ini hitungannya sih cepet ya, 80 watt flash charge. Yang diklaim Vivo ke 45% itu dalam 15 menit aja. Habis itu kamera utamanya 50 megapiksel main, ada 2 megapiksel dan kamera depannya itu 32 megapiksel. Dan jagoannya di sini adalah Aura Light-nya guys. Nanti pas malam kita cobain ya. Habis itu udah IP64, udah bisa fingerprint, NFC, dan dual stereo speaker. Gue kira bakal masih mono ini speaker HP ini. Untuk kantunnya sendiri dia dapat 350 ribuan ya, dengan stabilisasi 3D Max itu yang cukup baik di 97%. Oh ya guys, sampai lupa update, sekarang jam 3.40, baterai ada di 69% ya. Karena masih banyak waktu, mari kita ngegame Mobile Legends dulu yang dapat settingan mentok di High Ultra ya. Dan kondisinya ini terik banget, cuman samar-samar masih kelihatan sih layarnya. Gue main segame sekitar 22 menit dan baterai berkurang 6%. Oke, sekarang kita ke gate dulu guys, yang setengah jam lagi boarding. Dan kalau ngomongin kamera, khususnya video itu, dia punya resolusi 1080p 30 fps ya untuk kamera depan dan belakang. Untuk stabilisasinya sendiri sayangnya di kamera depannya itu agak bergejolak ya. Cuman kalau kamera belakangnya sih cukup stabil walaupun nggak ada OIS. Dan sekarang ini gue lagi coba pakai kamera belakang. Oh iya guys, update dulu. Sekarang jam setengah 5. Baterai ada di 58% ya. Oke, kalau ngomongin vibration, gue sempat kegocek ya, karena by default itu dia off. Tapi pas gue nyalain sayangnya agak lemah sih vibrationnya. Cuma ya nggak heran sih, karena si kakaknya ini Vivo V40 kan juga sama sih vibrationnya. Cuman paling nggak stereo speaker guys. Habis itu gue sempetin nonton YouTube sekitar setengah jam dan baterai berkurang 4%. Halo. Hai. Oke guys, saatnya kita boarding akhirnya setelah menunggu. Dan update aja sekarang udah jam 6, baterai ada di masih di 50%. 2 hours. Dan inilah enaknya punya HP dual SIM. Gak perlu ribet cabut pasang SIM card kalau lintas negara. Tinggal setting networknya aja di HP kita. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 7.21, baterai ada di 39% ya. Setelah semua beres dan gue mendapatkan bagasi yang keluarnya cukup lama, akhirnya pulang dulu kita pesen Grab. Wah, gelap banget. Dan ini saat yang pas cobain AI Aura Light Portrait. Hasilnya cukup baik ya. Dari sisi cahayanya pun bisa merata gitu. Cuma buat perbandingan sama flash biasa, kita cobain pas di rumah entar. Lupa ambil. Makasih ya, Pak. Dan akhirnya sampai rumah jam 8:30. Dan untuk pertama kalinya gue cobain mie gacoan guys. Enak juga ya. Pedes tapi porsinya dikit euy. Habis itu gue sempetin lagi buat keluar tes AI Aura Light Portrait-nya sama flash biasa. Dan hasilnya emang bisa kasih pencahayaan yang merata ya. Background-nya pun bisa diekspos dengan baik. Beda kalau pakai flash biasa dengan background-nya yang cukup gelap tuh. Habis itu gue lanjut main-main HP sampai jam 10, baterai sisa di 17%. Untuk SOT-nya sendiri bisa dibilang awet ya, dapat di 7 jam. Dan itu pun masih sisa 17%. Mungkin kalau sampai habis itu bisa 8 jam mungkin. Buat pemakaiannya juga cukup intensif ya, kamera sendiri itu udah sejam. IG, WhatsApp hampir sejam, terus sempet nge-game juga, Grab, YouTube, dan lainnya. Kok gue masih keinget sama klaim Vivo yang bilang nge-charge ke 45% dalam 15 menit ya? Yuk kita buktiin.
Dan hasilnya nambah 45% dari 17 ke 52 dalam 18 menit. Yang menurut gua agak off ya, tapi bisa jadi klaim mereka itu untuk cas mulai dari 0 atau 1% kali. Sedangkan gua mulai dari 17. Habis itu dalam 30 menit total nambah 65% dari 75 di jam setengah 11. Dan gua diemin beberapa lama, tahu-tahu udah 100% tuh. Oke, overall gue bisa bilang buat para pemuja chipset, jelas HP ini bakal jauh dari harapan kalian yang pakai HP buat ngegame, terutama game berat tuh. Tapi buat ngegame santai dan Mobile Legends yang gue mainin tadi, aman kok. Pakai app sehari-hari kayak sosmed, YouTube, texting, ojol pun cukup mulus. Sesekali ada berasa lambat, tapi nggak sering juga. Terus, apa daya tarik dari HP ini? Buat gua, desainnya sih cakep ya. Untuk kamera khususnya buat foto punya hasil yang di luar dugaan. Gua suka tuh. Cuman sayangnya untuk video selfie agak kurang, terutama stabilisasinya masih berguncang. Habis itu punya baterai yang badak dengan charging ngebut juga. Vivo ngeklaim selama 4 tahun pemakaian baterai health-nya masih bisa bertahan di 80%. Wow. Cuman bener atau enggaknya biar waktu yang jawab sih. Lanjut, fitur-fitur lainnya kayak AI Aura Light Portrait dan AI Erase juga menarik buat dicoba. Di kondisi tertentu bakal berguna banget. Oh ya, kalau buat harga, gue nggak tahu ya bakal dijual berapa ini HP. Cuman kalau ada di harga 3 jutaan, menurut gue bakal menarik sih untuk HP non-performance dengan berbagai nilai plus yang gue bilang sebelumnya.